Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Septian dari kelas 2D Pendidikan Jasmani angkatan 2019. NPM 192191126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi belajar mengajar gerak. Ya. Nah, di sini ada poin pertama yaitu pengaturan urutan materi belajar. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat bersyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Peserta didik akan mengalami kesulitan melakukan pembagian jika materi perkalian belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Nah, di sini ada pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian sosial. Contoh, urutan prosedural tata cara. Pada mata pelajaran sosiologi, peserta didik harus mencapai standar kompetensi atau mempraktikkan metode penelitian sosial. Agar peserta didik berhasil mencapainya harus melakukan langkah-langkah berurutan, mulai dari cara merancang metode penelitian sosial, melakukan penelitian sosial, mengkomunikasikan hasil penelitian sosial. Prosedur penelitian tersebut dapat disajikan dalam materi pembelajaran sebagai berikut. Materi pembelajaran: menyusun rancangan penelitian, menentukan topik penelitian, perumusan masalah, judul dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, merumuskan hipotesis, memilih subjek penelitian, mengenali jenis data penelitian, menentukan metodologi penelitian. Terus yang kedua itu ada pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebelum persyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Contoh, urutan hierarkis atau berjenjang menyusun rancangan penelitian agar peserta didik mampu menyusun rancangan penelitian. Peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan yang mencakup kenyataan, fakta, fenomena atau gejala, masalah, data, bukti, asumsi, hipotesis, generalisasi, proposisi, postulat, teori, dan konsep. Terus di sini ada poin kedua yaitu tentang pengaturan waktu latihan. Pengaturan latihan dan pemberian umpan balik persoalan yang sering dipertanyakan dalam praktik latihan, baik dalam proses pembelajaran gerak di sekolah maupun dalam pelatihan olahraga prestasi, adalah mutu hasil belajar dan latihan yang masih rendah. Hal ini sebenarnya bertalian erat dengan jumlah curahan waktu aktif belajar atau berlatih yang tersedia bagi anak-anak. Kurang kemampuan guru atau pelatih dalam mengatur latihan amat menentukan jumlah curahan atau aktif belajar. Dalam pengaturan latihan yang baik, guru harus mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak-anak sehingga jumlah latihan memenuhi syarat yang diperlukan. Persoalan berikut yang juga penting adalah kemampuan guru dalam memberikan umpan balik. Umpan balik diakui terkait langsung dengan penciptaan kualitas latihan seperti disinggung dalam bagian B. Pemberian umpan balik yang tepat berperan sebagai unsur pengukur yang fungsinya memberikan informasi yang tepat tentang apa yang telah diperbuat dan yang harus diperbuat jumlah latihan. Dan kualitas latihan menjadi masalah sentral dalam menciptakan latihan yang efektif.
Mengingat jumlah dan kualitas latihan amat ditentukan oleh kemampuan pengaturan kelas dan proses latihan. Kemampuan guru dalam hal ini amat diperlukan. Bagian ini membahas secara sederhana bagaimana pengaturan latihan dan pemberian umpan balik dapat dilaksanakan serta faktor yang mendasari keduanya. Terus buat poin yang ketiga itu ada pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara menata lingkungan belajar? Lingkungan belajar anak adalah dunia bermain mereka, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik, baik di dalam maupun di ruangan. Terus ada prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar. Yang pertama itu membuat anak merasa aman, membuat anak merasa nyaman, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan tahapan perkembangan anak, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain dan budaya setempat. Lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Mengembangkan kemandirian, lingkungan yang ditata dengan rapi, semua mainan yang boleh digunakan anak ditata dalam rak yang terjangkau anak. Membuat anak dapat secara mandiri mengambil dan menyimpan kembali tanpa harus minta tolong pendidik. Mengembangkan kepercayaan diri anak, lingkungan yang ditata sesuai dengan kondisi anak dapat membangun kepercayaan diri anak bahwa mereka mampu melakukannya. Terus buat yang terakhir itu ada mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan mata, keterampilan sosial, keaksaraan awal, sains dan teknologi, kemampuan matematika dan serta kemampuan berkomunikasi. Nah, buat yang terakhir itu ada poin metode mengajar. Nah, metode mengajar adalah strategi atau cara yang digunakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Setiap guru tentu memiliki karakter atau pembawaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan peserta didik. Dalam satu kelas saja, setiap guru harus akan menjumpai berbagai karakter peserta didik. Misalnya usil, malas, rajin, dan masih banyak yang lainnya. Terus untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada peserta didik yang memiliki keragaman karakter, tentu dibutuhkan suatu metode, yaitu yaitu metode mengajar. Adapun macam metode mengajar yang bisa diterapkan adalah yang pertama itu metode ceramah. Ya, metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada para peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh bapak atau ibu guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Nah, buat yang kedua itu ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa, artinya siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Anggota setiap kelompok juga harus bervariasi. Variasi ini diharapkan bisa meragamkan pendapat sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diberikan oleh guru. Terus ada metode resitasi. Pada dasarnya metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada para peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materi bisa disampaikan dengan metode ceramah, visual, atau melalui video, atau melalui audio. Pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulis. Selama mengawasi peserta didik, agar tidak ada peserta didik yang saling mencontek satu sama lain. Lalu ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan ringkasan yang telah dibuat secara acak. Nah, terus ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan.
Dengan adanya eksperimen, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Dari analisis yang dilakukan akan diperoleh suatu kesimpulan. Peran guru pada metode eksperimen ini adalah menjadi pemandu yang mengarahkan bagaimana eksperimen harus disusun hingga diperoleh kesimpulan. Terus ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, guru harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Guru membahas materi tentang lempar lembing. Hal yang harus Bapak atau Ibu lakukan adalah bagaimana mempraktikkan lempar lembing itu beserta pembahasan lengkap teknisnya. Terus ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Melalui metode ini, guru bisa lebih mudah mengajarkan tentang penerapan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Terus ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelebihan metode tanya jawab ini adalah bisa melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisisnya terhadap suatu permasalahan. Terus ada metode discovery. Discovery berarti penemuan. Metode discovery adalah metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri para peserta didik sebagai guru berperan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Untuk mempelajari materi secara keseluruhan, dibutuhkan keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam mencari, memahami, dan menemukan inti dari materi yang sedang dipelajari. Itulah mengapa metode ini tersebut metode ini disebut metode penemuan atau discovery. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.